Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maudi Trimauristas, Tambuk M1B1 18079 kelas Ilmu Lingkungan C. Pada mata kuliah Pengelolaan Lingkungan Hidup, saya akan membahas materi tentang masalah lingkungan. Baik, sebelum kita masuk dalam inti pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian lingkungan dan lingkungan hidup. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, sedangkan lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya, termaksud manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perkehidupan dan keberlangsungan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kondisi lingkungan saat ini semakin memprihatinkan. Hal ini dipicu oleh ulah manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan tanpa batas. Berkaitan dengan perilaku manusia terhadap kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang cenderung tidak peduli, maka mengubah perilaku manusia menjadi prioritas utama dalam mengatasi krisis lingkungan. Kualitas lingkungan hidup sekarang ini semakin menurun karena tindakan eksploitatif terhadap alam yang berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan fungsi ekologinya. Akibatnya menimbulkan permasalahan lingkungan seperti misalnya pencemaran udara akibat polusi, efek rumah kaca, dan pemanasan global. Rumusan masalah yang saya angkat dari materi ini yaitu apa-apa saja permasalahan lingkungan yang paling sering dirasakan, dan tujuannya adalah agar dapat mengetahui permasalahan lingkungan apa saja yang sering dirasakan. Inti materi yaitu masalah lingkungan hidup. Yang pertama, efek rumah kaca dan pemanasan global. Efek rumah kaca adalah ancaman lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi kehidupan kita, yaitu adanya gas pencemaran atau polutan yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas pencemaran akan melapisi bumi sehingga sinar matahari yang berhasil menerobos panasnya akan tertahan, tidak dapat lagi melepas ke atmosfer bebas. Fenomena ini menyerupai efek rumah kaca atau biasa disebut dengan greenhouse effect. Suhu dalam rumah kaca yang lebih tinggi karena panasnya tidak dapat menembus kaca. Dan pemanasan global adalah iklim bumi telah berganti beberapa kali sepanjang sejarah sampai saat ini, terentang mulai zaman es sampai periode panjang bumi berdasarkan sejarah. Faktor-faktor seperti erupsi vulkanik, perubahan orbit bumi, dan jumlah energi yang dilepaskan oleh matahari dapat mempengaruhi iklim bumi. Sejak abad 18, aktivitas manusia yang berhubungan dengan revolusi industri juga telah mengubah komposisi atmosfer sehingga mempengaruhi iklim bumi. Dan yang kedua yaitu penepisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan konsentrasi molekul zat ozon yang terdapat di stratosfer. Ozon adalah senyawa kimia yang terdiri dari 3 atom oksigen. Sekitar 90% dari ozon yang ada di bumi terdapat di lapisan ozon. Di lapisan atmosfer atau dekat permukaan bumi, ozon dapat mengganggu kesehatan. Tetapi di lapisan stratosfer, ozon akan melindungi makhluk hidup dan sinar ultraviolet atau UV yang dipancarkan oleh matahari. Berlubangnya lapisan ozon mengakibatkan semakin banyak radiasi yang mencapai permukaan bumi. Untuk manusia, paparan sinar UV yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker kulit, katarak, dan memperlemah sistem kekebalan tubuh. Berlubangnya lapisan ozon sebagian besar disebabkan oleh CFC, HCFC, HFC, dan PFC. Gas-gas ini biasanya digunakan pada AC dan lemari es, emisi dari industri energi, semen, pulp, dan kertas. Peristiwa berlubangnya ozon karena CFC melalui urutan sebagai berikut. CFC terlepas dari sumber dan naik ke stratosfer. Sinar matahari memecah CFC sehingga menjadi atom klorin yang kemudian menjadi penyebab rusaknya lapisan ozon. Yang ketiga, hujan asam. Hujan asam adalah istilah secara luas digunakan untuk campuran materi asam nitrit dan asam sulfit baik secara basah dan kering dari atmosfer melebihi jumlah normal. Penyebab atau unsur kimia pembentuk dari hujan asam berasal dari sumber-sumber alami seperti kegiatan vulkanik dan vegetasi yang terurai, maupun yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, yang terutama berasal dari sulfur, dioksida, dan nitrogen. Oksida berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Unsur-unsur kimia asam dapat berubah berupa hujan yang mengandung asam.
fog atau kabut asap, dan salju. Jika unsur-unsur asam di udara tertiup angin, di mana kondisi cuaca lembab, unsur kimia tersebut akan jatuh ke tanah dalam bentuk hujan, salju, fog atau kabut, setelah jatuh ke bawah dan mengalir mempengaruhi bermacam-macam tanaman dan hewan. Pada area dengan cuaca kering, unsur kimia asam dapat berupa debu atau asap dan jatuh ke tanah dalam bentuk deposisi kering, menempel ke tanah, gedung, rumah, mobil, dan pepohonan. Partikel gas dapat bersifat asam ini dapat terbilas air hujan dan jatuh sebagai air limpasan yang mengandung asam. Sekitar separuh dari keasaman di atmosfer turun ke tanah dalam bentuk deposisi kering. Yang keempat, degradasi hutan dan berkurangnya luas lahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini telah menjadi pengurangan luas hutan yang terus-menerus dan makin meluas. Pengurangan luas lahan hutan tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia, mencakup perladangan berpindah, proyek pembangunan, penjarahan hutan, bencana alam seperti kebakaran, longsor, dan banjir. Dengan terjadinya penyusutan hutan, maka resiko akan terjadinya erosi dan banjir sudah tidak terelakkan. Demikian juga dengan kekurangan air pada musim kemarau. Contoh kerusakan yang pertama yaitu kerusakan hutan tropis. Kerusakan disebabkan penjarahan yang dilakukan secara terang-terangan menyebabkan hutan rusak parah. Di samping penjarahan, kerusakan juga diakibatkan karena kebakaran yang tidak baik karena faktor alam maupun ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Kerusakan yang kedua yaitu kerusakan hutan bakau. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sepanjang 81 km memiliki hutan mangrove yang sangat luas. Hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya alam daerah pantai Payau yang mempunyai fungsi produksi, perlindungan, dan pelestarian alam. Luas hutan mangrove di seluruh Indonesia diperkirakan 4,25 juta hektar atau 3,98% dari seluruh luas hutan di Indonesia. Kerusakan hutan mangrove di Indonesia terjadi sebagai akibat tidak diketahuinya nilai pasti dari nilai ekonomi, terutama yang bersumber dari nilai ekologi hutan mangrove. Orang-orang hanya menilai hutan mangrove dari nilai guna langsungnya saja, sehingga banyak nilai komponen ekologi dari hutan mangrove menjadi kurang mendapat perhatian pengelolaan lebih lanjut. Yang kelima, penurunan kualitas sumber daya alam atau SDA. Merosotnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam terjadi karena pemanfaatannya yang melampaui batas kemampuan pulih atau memang kerusakan sumber daya itu tidak dapat dipulihkan. Dewasa ini, Indonesia terdapat sekitar 7.269.700 hektar tanah yang harus dihijaukan dan 5.832.100 hektar yang masih harus dihutankan kembali. Kualitas sumber daya alam yang juga mengalami kemunduran yang parah adalah sumber daya air. Di berbagai wilayah, baik air tawar maupun air laut, telah mengalami pencemaran yang merosotkan kualitasnya. Yang keenam, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah lingkungan yang paling parah. Hampir semua sumber daya yang penting bagi kehidupan yaitu tanah, air, dan udara telah tercemar di kota-kota besar. Tanah dan air banyak tercemar oleh limbah rumah tangga atau domestik, limbah pabrik, pestisida, dan limbah berbahaya dan beracun lainnya. Sementara udara telah tercemar oleh gas buangan kendaraan bermotor, gas buangan pabrik, dan berbagai aktivitas manusia lainnya. Akibat dari pencemaran ini, sumber daya alam menjadi merosot, yang juga akan menyebabkan kemerosotan kualitas hidup manusia pada akhirnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu musnahnya spesies. Indonesia merupakan negara tropis yang mempunyai luas kawasan hutan tropis basah terbesar ketiga di dunia, serta memiliki keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia di samping Brazil. Meskipun mempunyai keanekaragaman hayati yang melimpah, yang telah berhasil dimanfaatkan baru sekitar 6.000 jenis tumbuhan, 1.000 jenis hewan, dan 100 jenis jasa renik. Laju kerusakan hutan yang tinggi mengakibatkan kondisi keanekaragaman hayati yang makin mengkhawatirkan. Pada saat ini, akibat dari pengerusakan hutan telah menyebabkan Indonesia mempunyai daftar spesies terancam punah terpanjang di dunia, yaitu 126 jenis burung, 63 jenis mamalia, dan 21 jenis reptil. Baiklah, itu tadi pemaparan materi yang bisa saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baik, dan yang terakhir saya menarik kesimpulan, yaitu bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat mengetahui atau menggali secara jelas apa-apa saja permasalahan yang terjadi terutama di Indonesia.
Karena dari materi ini sudah dapat disimpulkan bahwa masalah lingkungan akan terus ada dan terjadi. Maka dari itu kita harus sangat perlu mengetahui dan sadar akan bagaimana cara mengatasi masalah lingkungan agar dapat melakukan perubahan. Dan intinya hal ini harus kita mulai dari kesadaran diri kita sendiri lalu dapat kita salurkan kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.